Kita akan lanjut ke agenda selanjutnya. Kita akan masuk ke sesi webinar yang akan dibawakan oleh Pak Sofyan Hadiwijaya, atau sebenarnya lebih akrab kita panggilnya Mas Sofyan aja kali ya. Mas Sofyan, aku akan bacakan dulu profil Mas Sofyan. Mas Sofyan Hadiwijaya adalah series tech sociopreneur yang saat ini menjabat sebagai co-founder Warung Pintar. Warung Pintar adalah perusahaan yang berupaya mentransformasi usaha mikro di Indonesia melalui pemberdayaan warung-warung menggunakan teknologi. Warung Pintar membantu warung-warung terus berkembang bahkan di era digital. Mas Sofyan juga sangat peduli nih terhadap pemberdayaan ekonomi dan ekosistem startup digital. Sebelumnya Mas Sofyan pernah bekerja di Kudos dan juga Gojek, dua perusahaan yang sangat memberdayaan UKM dan tukang ojek. Selain itu, Mas Sofyan juga aktif membantu individu dan perusahaan rintisan yang ingin memulai bisnis sebagai mentor di berbagai komunitas dan program pengembangan inkubasi dan akselerasi. Wow, kalau tadi kita udah belajar sebenarnya masalahnya apa aja, potensinya apa aja untuk pengembangannya, di sini kita akan belajar gimana sih nanti ide-ide kita yang udah kita dapatkan, inspirasi kita hari ini, untuk sampai di eksekusinya, proses dan tahap-tahapnya seperti apa aja. Mas Sofyan sudah bergabung bersama kita di sini ya. Halo Mas Sofyan. Hai Mas. Halo, halo. Halo, apa kabar Mas? Alhamdulillah baik. Baik, Kak sehat ya Niken. Mas? Ya. Sehat. Iya. Siap, Mas Sofyan ini sepertinya sudah siap untuk sharing sama teman-teman semuanya. Mas Sofyan materinya sudah siap kah Mas? Siap, sudah siap. Siap. Oke, silakan Mas Sofyan, waktu dan tempat kami persilahkan untuk materinya. Teman-teman, Ya, itu mohon maaf saya mau reminder, jangan lupa di komentar ditanyakan ya, ada pertanyaannya, nanti kita setelah ini akan ada sesi diskusi. Siap, silakan Mas Sofyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Ya, saya share screen dulu. Ya, hari ini luar biasa banget. Tadi juga ikutan dari awal, dari terutama sesi yang barusan gitu kan ya, dari Pak Christine dan Dua Anyam gitu. Itu kurang lebih akan relate lah dengan materi yang akan dibawain gitu kan ya. Nah ya kita mulai aja. Jadi kayak ini Ideathon, kebetulan saya tadi kalau bilang Dua Anyam berawal dari hackathon atau acara-acara lomba seperti ini, kayak saya pribadi memulai jalur buat masuk ke startup juga dari acara seperti ini sih. Tahun 2010 itu 2011 ikutan hackathon di hackathon BlackBerry. Jadi waktu itu acara regional di Jakarta, terus karena Jakarta menang kita dibawa ke Asia, dan di Asia kita pun menang. Jadi kayak ya ini sangat menarik kayak acara-acara seperti ini buat kita brainstorming dan tes ide-nya kita. Ya, sebelum jauh kenalan ulang gitu kan ya, walaupun tadi udah disebutin kalau di bahasa Indonesia tak kenal maka tak sayang. Jadi kayak nama saya Sofyan Hadiwijaya, sekarang CTO dan co-founder dari Warung Pintar. Sosial media apapun itu bisa dicari di Sofyan HW gitu kan ya. Nah, ini menarik banget. Tadi juga udah dibilang gitu kan ya, saat mimpi kita pikirkan, mimpi berubah menjadi gagasan dan rencana. Saat gagasan dan rencana tersebut kita ucapkan, mimpi berubah menjadi komitmen. Saat komitmen kita laksanakan dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati, mimpi berubah menjadi kenyataan. Jadi kayak proses mimpi yang berubah kenyataan ini quotes menarik banget dari William Tanuwijaya gitu kan ya. Jadi kayak beberapa kemarin ya saya ambil kutipan lah. Tadi sesuai yang dibilang Dua Anyam kayak ya kita punya mimpi, mimpinya direalisasikan gitu kan ya. Nah, pertanyaannya bagaimana? Tadi juga ada pertanyaan kayak bagaimana memulai starting, apa sih yang bisa dilakukan teman-teman, kira-kira ada nggak framework yang bisa kita pakai untuk membuat sebuah produk, atau kayak bahkan mengumpulkan ide atau ngelompokin ide-ide tersebut, kayak ide mana yang mau kita tuju gitu kan ya. Nah, kita bakal bahas ini kurang lebih 40 menit ke depan. Jadi pertama adalah prosesnya adalah belajar gitu kan ya. Tadi juga dari Dua Anyam juga keren banget prosesnya belajar. Jadi dia sangat dekat dengan si consumersnya atau si para pengrajin itu gitu kan ya. Jadi kayak pertama adalah learning. Jadi kayak tadi juga dibilang tentang banyak ngelakuin research gitu kan ya. Itu kan part of kita learning tentang market yang mau kita tuju gitu kan ya. Nah, di learning ini biasanya kayak idea itu datang dari 3 hal gitu kan ya. Pertama, either dia atau
dia tuh punya passion. Jadi I'm passionate with this idea. Jadi kayak misalnya tadi lah dia passionate di dunia kerajinan gitu kan ya, dunia kriya tadi kan ya. Atau dia punya technological breakthrough atau yang harus teknologi gitu kan ya. Dia punya kemampuan teknis untuk membuat sesuatu. Misalnya bikin mobil, bikin tadi pengrajin, atau dia setelah keliling kemana-mana, dia punya ide apa yang mau dibikin. Kalau tadi Duanyem tuh jelas banget ya. Dia punya passion dan dia punya apa ya skills di area kriya itu tersebut. Jadi kayak itu relate banget. Jadi kayak teman-teman di sini yang Ideathon coba lihat lagi sebenarnya dari 3 ini memiliki yang mana buat starting point. Jadi kayak starting point kita bisa tulis lah. Saya passionate di apa, saya punya ide untuk membuat apa, atau kayak saya sebenarnya udah punya skill set dan produk untuk dipasarkan apa. Jadi kayak bisa starting point dari situ, bisa tulis di komen juga kalau pengen tulis di komen. Jadi kayak apa? Karena tadi kan kalau kata William, mimpi atau ide ketika dipikirkan jadi gagasan dan rencana gitu kan ya. Dan ketika diucapkan atau dituliskan sekarang itu jadi komitmen untuk sesuatu yang mau dikerjain gitu kan ya. Jadi ini pertama lah, idea or dreams. Jadi kayak kita punya apa sebenarnya. Nah, terus step yang kedua, kita ngobrol dong. Kayak tadi yang dilakuin gitu kan, sama Duanyem keren banget. Udah ngobrol sana-sini, mencari tahu sebenarnya ada permasalahan apa. Nah, yang menarik mungkin dari zaman dahulu banget, si Henry Ford sempat bilang lah, kadang-kadang juga customer itu nggak tahu apa sebenarnya yang paling dia inginkan. Justru kayak gimana caranya kita ngobrol dan mencari dan menggali sebenarnya kebutuhan aslinya tuh apa atau kayak problemnya tuh apa. Jadi kayak ini kita cari tahu permasalahannya apa. Tadi kayak misalnya dari Duanyem tadi kan keren banget kayak oh ya ternyata ongkos kirim buat ke sana mahal segala macam gitu kan. Jadi kayak oh ini ya itu prakteknya. Nah, sekarang kita belajar teorinya gitu kan ya. Jadi ngobrol ke banyak orang, at least 50 orang gitu kan ya buat di passion kalian, ide kalian atau produk yang kalian anggap udah breakthrough tadi untuk digali lebih jauh lah. Kira-kira gimana produk tersebut, tanggapannya gimana gitu kan ya. Nah, jadi kita ngobrol dengan banyak orang, ngelakuin conversation gitu kan ya. Dan dari sana nanti kita bisa kelompokin siapa persona, siapa target utamanya kita. Kalau balik lagi ke tadi kayak keren banget. Duanyam katanya doa itu kan ibu menganyam gitu kan ya. Jadi udah jelas sasarannya adalah ibu-ibu yang pengen menghabiskan waktunya mungkin kayak menganyam. Correct me if I'm wrong ya dari Duanyam tadi kayak. Jadi kan personanya jelas ya. Jadi dia tidak mentargetkan ke ibu-ibu pekerja. Dia tidak mentargetkan ke bapak-bapak. Jadi udah jelas banget si user persona atau targetnya udah spesifik banget ke ibu-ibu yang tadi menganyam lah. Nah, tapi sebenarnya kalau dilihat dari Duanyem tadi, dia punya another customer sebenarnya. Customer-nya adalah kalau biasa kita bilang adalah paying customer. Yang bayar sebenarnya itu orang yang bakal beli hasil kerajinannya gitu kan ya. Jadi kayak sebenarnya bisa punya dua persona, tapi ini kayak usernya siapa, as a mitranya tuh siapa. Nanti sebenarnya yang bakal membayar sebuah solusinya itu siapa. Jadi kalau kita punya dua hal ini itu akan jauh lebih gampang nanti buat link and match. Dan jangan terlalu banyak juga yang mau dikejar. Seperti tadi juga kalau boleh ngutip si Duanyem, awalnya mulai dari anyaman, kemudian masuk ke kerajinan yang lain gitu kan. Nah, berarti di situ kan ada kata-kata fokus sebenarnya. Jadi pertama kali untuk teman-teman di sini idenya ya let's focus on satu user persona. Jadi kayak siapa yang mau kita sasar. Jadi biar nanti solusi yang masalah yang dikelompokkan juga jauh lebih spesifik dan solusi yang mau di-solve juga solusi yang mau dikasih juga jauh lebih spesifik. Jadi kayak ini ada framework sebenarnya buat memetakan si user persona. Jadi kayak atau spesifik targetnya kita tuh siapa. Jadi bisa kita lihat dari motivation-nya apa atau kayak frustration-nya apa, terus kayak dia pengen mencapai goals apa dan ada cerita tentang si orang ini dan bahkan kalau bisa si persona ini dikasih nama. Jadi nanti sewaktu kita diskusi kita bisa bilang lah, iya namanya Ibu Ani suka menganyam kesehariannya jadi ibu rumah tangga misalnya dia dia pengen membantu keluarganya buat mendapatkan penghasilan bla bla bla. Jadi kayak
hal itu akan jadi sesuatu yang jadi patokan buat semua orang yang akan memikirkan ide. Jadi kayak ini akan jauh lebih spesifik dan lebih tepat sasaran bisa dibilang. Nah, setelah kita kita punya ide, kita udah tahu kayak siapa sebenarnya usernya kita nanti, kemudian kita dalam proses selanjutnya lah, apa sebenarnya yang mau kita bikin gitu kan ya. Nah, data-data tadi yang kita punya banyak gitu kan ya, apa aja, sebenarnya ada satu framework menarik dari Strategize gitu ya, namanya Unique Value Proposition gitu kan. Nah, di sini ada yang persegi, square, dan ada yang lingkaran gitu kan ya. Nah, di sini tuh kita bisa asumsinya kita bisa tulis di sini kayak tadi si Ibu Atun tadi atau Ibu Ani tadi, dia kayak apa yang dia sukai dengan kegiatan dia sekarang, dan apa yang dia ngerasa pain dari kegiatan dia sekarang, dan apa sebenarnya kegiatan yang dia lakukan gitu kan ya. Tadi bisa dari si bisa dari ketika kita ngobrol dengan si orang tadi gitu kan ya. Nah, dari sini nanti kita bisa petakan kayak kira-kira ketika dipetakan apa saja solusi yang bisa ditawarkan, dan apakah solusi itu menambah si happy-nya dia, atau bisa jadi si solusi ini bisa mengurangi pain-nya dia. Nah, ini bisa kita petakan lah. Nah, ini teknik ini menarik banget, nanti kalau teman-teman bisa diskusi bareng sama timnya gitu kan ya. Salah satu tekniknya adalah sebelum diskusiin, semua orang itu bisa tulis di post-it, terus ditempel di part-part ini. Nah, fungsinya buat apa? Kadang-kadang kalau kita dengerin orang, terus kita terpengaruh gitu kan ya. Nah, why not kita sendiri-sendiri, sekarang juga udah banyak tools online, kayak kalau Google sendiri punya Jamboard gitu kan ya, atau ada Miro gitu kan ya. Jadi kita bisa pakai buat tulis saja dari tadi observasi kita tempel kegiatannya apa sih ketika dia untuk menghasilkan uang tadi, atau ketika skill set dia apa aja gitu kan ya. Kira-kira ini apa ketika mau jualan tadi, gain-nya dia apa ketika dia mau jualan gitu kan ya, atau melakukan pengrajinan tadi. Jadi kayak ini bisa dipetakan lah. Ya, jadi dari sini kita udah dapat lah unique value proposition-nya, kira-kira apa yang mau ditawarkan sama si customer-nya, atau nanti buat kalau kita punya dua sisi customer, nanti kayak kira-kira apa yang mau kira-kira si customer ini mau beli solusinya itu ketika apa gitu kan. Nah, dari sini kayak ya kita bakal bentuk yang namanya minimum viable product gitu kan. Jadi prototyping lah istilahnya kita di kebetulan saya dulu kuliah di teknik industri gitu kan. Kita bikin market biasanya. Kalau di teknik industri itu kayak ketika kita matain pabrik, kita ada market lah, rumah-rumahan gitu, pohon-pohonan. Jadi kayak kita ngeliatin si pabriknya itu nanti bekerjanya gimana gitu. Jadi kayak kita bisa punya market buat nanti untuk dites ke konsumen. Nah, kenapa kita butuh hal-hal seperti ini? Karena tadi ya yang dibilang sama si Henry Ford, bisa jadi si customer ini nggak tahu sebenarnya apa yang dia mau, dan ketika kita ngobrolin solusi itu cuma obrolan, bisa jadi apa yang kita omongin dengan apa yang dibayangkan si customer ini itu dua hal yang berbeda. Kayak contohnya sekarang deh. Sekarang kalau saya bilang coba pikirkan kursi. Nah, beberapa orang di sini mungkin bakal mikirin kursi yang berbeda-beda. Atau ketika saya bilang motif batik, beberapa orang di sini mungkin bakal kepikiran jenis motif batik dari daerah yang berbeda-beda gitu kan. Jadi, nah makanya untuk nanti kita tes atau validate idenya kita harus ada bentuk nyatanya. Bentuk nyatanya bisa tadi bentuknya adalah apps, bisa produk yang udah jadi, ataupun bentuknya adalah services. Services itu kayak misalnya kayak pendaftaran gitu, atau kayak buat serving makanan di restoran. Nah, itu kan proses gitu kan ya. Nah, ini semuanya kita bisa prototyping untuk nanti bisa dites gitu kan ya. Ini
Dan prototyping itu bukan yang seperti gambar ini gitu kan ya. Kita mau bikin mobil, jadi kita bikin bannya dulu. Nah, bannya ini kan orang juga nggak kepikiran bahwa itu sesuatu yang bisa dikendarai gitu kan ya. Nah, jadi bisa jadi kita mulai dengan sesuatu yang bisa jalan, ya roda 2, jadi roda 4. Jadi kayak ini bertahap dan berkelanjutan gitu kan ya. Nah, dan bisa kayak gini juga. Jadi nggak harus yang tadi digital, apa namanya prototype yang kita bikin. Bisa jadi yang kita bikin adalah ini contohnya service prototyping untuk gimana caranya kita membuat tata letak gudang. Jadi kita bisa ngelakuin banyak hal lah buat ngelakuin si prototyping gitu kan ya. Jadi tadi misalnya kita udah punya idenya, kita punya personanya, kita udah petakan sebenarnya kebutuhannya atau problemnya mereka apa dan kira-kira kita punya solusi apa. Dari situ kita coba build sebuah prototyping yang low sangat ya mungkin belum terlalu bisa dirasakan, tapi at least itu jadi sarana buat kita berkomunikasi. Makanya kita sebenarnya ada mantra show don't tell. Jadi kayak kita kasih lihat kalau kita cuma ngomongin doang ya dia tidak bisa merasakan. Jadi mungkin feedbacknya akan sangat kurang gitu kan ya. Nah setelah ini jadi tadi ada idea terus kita learn terus build. Ya, setelah jadi prototipenya, salah satu mantra berikutnya adalah measurement gitu kan. Kita harus punya alat ukur terhadap apakah sebuah solusi yang kita kasih itu beneran bermanfaat, beneran memberikan impact, beneran bisa digunakan gitu kan ya. Nah, kita harus punya measurement. Kita harus punya tadi misalnya kayak kalau di sini ada booking, ada stays, dan biasanya ada retention gitu kan ya, user yang daftar datang lagi apa enggak gitu kan ya. Atau kayak kalau tadi kita di gudang kita bisa ada alat measurement namanya timer gitu kan ya. Jadi kayak misalnya kayak dengan kita ganti layout dia akan jauh lebih cepat dalam mengemas barang. Dia akan jauh lebih apa ya, nggak salah dalam ngambil barang. Jadi hal-hal itu kalau bisa dibikinin angkanya, karena kalau nggak ada angkanya nanti ya kita nggak tahu apa yang mau di measure. Jadi kita punya satuannya dulu apa yang mau di measure dan kita punya certain number. Nggak masalah nggak hit gitu kan ya. At least kita belajar tentang apa namanya, oh ya targetnya mungkin ketinggian, apa yang bisa kita lakukan gitu kan ya. Atau kayak ketika kita nge-set number ternyata jauh lebih gede lagi, mungkin targetnya kerendahan gitu kan. Nah, jadi kayak ya yang penting kita punya alat ukur, kita punya tolak ukur apakah kita mau lanjutkan ide ini atau kita mau ngulang lagi ke atas. Mungkin kita ada kelewatan waktu nanya kita nggak apa ya nggak dapat insight yang banyak atau kayak kemarin yang kita waktu grouping itu sebenarnya belum terlalu bagus dalam nge-groupingnya gitu kan ya. Jadi kayak kita bisa ngulang lagi, terus bikin lagi sampai ke measure. Nah, ketika kita udah punya alat ukurnya, yang kita lakukan selanjutnya adalah testing. Ya, testingnya kita ngelakuin observasi. Makanya kalau dilihat kenapa gambarnya ada orang yang ada di depan laptop dan yang di belakang itu ngeliatin, ya ini observing gitu kan ya. Jadi ketika kita ngelakuin tes, itu sebisa mungkin nggak kita tuntun. Kita pengen tahu dia dia bisa menggunakan si produk kita atau enggak, ataukah dia butuh tuntunan lagi. Nah kalau butuh tuntunan bisa jadi produk kita nggak seintuitif itu, bisa jadi bisa jadi ada suatu hal yang kurang lah. Nah ini makanya kita bisa observe gitu kan. Jadi ketika ngelakuin testing kita jadi observer gitu kan ya. Jadi kita bukan jualan produk, tapi kita nge-observe sebenarnya apa yang kurang dari si produknya kita. Dan ya ini kayak ketika testing tadi ya, yang tadi bentuknya dots dan segala macam dan garis itu, ya kita cobain dalam skala kecil. Dan ini semua orang terlibat. Jadi biar semua orang ngerasain sebenarnya solusi apa yang mau kita kasih gitu kan. Baik yang bikin produknya maupun yang bakal ngelakuinnya ataupun si manajernya. Jadi kayak kita ngelakuin prototyping, tes prototypingnya bareng-bareng gitu kan ya. Nah, ketika selesai, ini akan terus muter. Inilah yang dibilang dengan iteration. Iteration itu
salah satu semangat besarnya para startup. Jadi dari tadi learn, dapat ideas, terus build, code atau bikin sesuatu yang produk nyata, baik itu services ataupun produk jadi ataupun produk digital gitu kan ya. Terus kita measure apa yang kita dapatkan, pelajaran apa, kenapa gagal, apa yang bisa diperbaikin. Nah itu kita balikin lagi terus saja. Tadi yang dibilang sama dari Duanyam gitu kan, dibilang kayak iya ketika pandemi kita dipaksa untuk pivot, kita dipaksa untuk berubah gitu kan ya, karena behaviornya user kita berubah juga. Nah ini kan part of learn, build, and measure gitu kan ya. Jadi ketika di learning ternyata behaviornya berubah, terus kita terus membuat sebuah hal baru, terus di measure lagi, oh ternyata ini efektif, ya jalan. Nah, seandainya ini udah jadi urat nadinya para teman-teman, hopefully ketika bikin produk, itu ketika mentok bukan hal yang jadi hambatan, tapi itu bisa jadi learning yang buat iterasi berikutnya. Atau biasanya dibilang lean startup mission gitu kan ya. Nah, sebenarnya tadi dari teori itu kalau kita bilang ke warung pintar sendiri, warung pintar adalah solusi buat para retailers gitu kan ya, terutama warung yang jual FMCGs. Jadi kayak ya kita dari 2017 akhir, terus kayak ini user personanya kita. Jadi kayak kita petain sebenarnya siapa sih mitraan kita yang dari warung itu, siapa dia, dan kira-kira apa tadi kayak motivation-nya dia, apa yang jadi frustration-nya dia. Dan di bawah itu ada ceritanya lah, dia kegiatannya dia ngapain. Nah ini yang kita petain lah. Terus kira-kira dia punya masalah apa dan apa solusi yang bakal kita kasih ke dia. Apakah itu akan menambah si gain-nya dia atau kita bakal mengurangi pain-nya dia gitu kan. Nah dari sini dia punya warung, kayak kita mungkin bisa lihat, oh ya kalau kita perbaikin warungnya, bikin sesuatu yang lebih eye-catching, karena mungkin mau narik traction dari anak-anak Gen Z sekarang, ya kita bikinlah gerobak pertamanya kita. Itu ya namanya gerobak kuning lah gitu kan ya. Dan kita cobain banyak apps, kita nggak bikin apps, tapi kita cobain kolaborasi dulu, karena kita pengen testing apakah mereka ini cukup tech savvy buat pakai solusi digital gitu kan ya. Dan ya ini, kita ngelakuin banyak improvement, kita cobain banyak hal, kita tadilah kayak proses tadi tuh yang learn, build, and measure tuh terus jalan gitu kan ya. Kita bikin banyak solusinya awal-awal jelek nggak apa-apa gitu kan ya. Yang penting kita bisa mempelajari sesuatu. Terus dan bahkan bukan cuma di sisi software, kita juga coba ngelihat dari dari bentuk warungnya. Yang pertama kayak warungnya ternyata gede banget ya. Ternyata di Indonesia bukan di Indonesia sih, di Jakarta pada khususnya itu tempatnya lumayan sempit-sempit gitu kan ya. Nah, makanya kita berevolusi bentuk warungnya lah. Ada yang jadinya kios gitu kan ya, karena dia ada di dalam kayak ruko kecil gitu. Ada yang dia di pojokan gitu kan ya. Ada yang gimana kalau bisa mobile. Nah, itu makanya kayak ada yang bentuknya gerobakan juga. Jadi kayak kita tes banyak hal sampai ujung-ujungnya kita dapat yang paling efektif menurut kita. Itu yang gerobak 2.0 gitu kan. Jadi masih ada rodanya, seandainya dia mau pindah-pindah, dan bentuknya masih seperti warung pada umumnya lah. Terus ada tempat duduknya. Jadi ini yang lumayan compact dan paling pas buat keadaannya warungnya kita gitu. Nah kemudian kita juga sempat nyobain nih. Kita ngelihat di Jakarta itu ada yang namanya Starling ya, atau Starbucks keliling gitu kan ya. Nah si Starling ini kita cobain lah, kita coba beli satu sepeda gitu kan ya, kita coba modif, terus kita coba buat terjun ke lapangan. Turns out kayak kayaknya kita nggak terlalu punya pengalaman di sini dan kayak terlalu banyak sesuatu yang kita nggak tahu. Jadi kayak akhirnya kita stop. Kayaknya kita waktu itu fail. Jadi ya ada satu hal yang jauh lebih fokus kita, ya udah kita kerjain di warung aja. Dan ternyata sekarang ada 2 startup yang kerjain si Starling ini, namanya satu kayaknya Jago. Salah satu teman dulu dari Gojek, dia bikin si Jago itu buat jualan kopi keliling. Nah, jadi kayak jadi waktu itu waktu kita learningnya nggak pas gitu kan ya dapat usernya. Nah, jadi ini pembelajaran yang menarik. Dan
tadi kita lihat mungkin yang kelihatan adalah front page-nya. Sebenarnya Warung Pintar juga kita nyediain solusi tadi kayak supply chain. Nah, jadi kita bilangnya tuh backstage. Tadi kan ada yang di front stage, bentuk warungnya kelihatan gitu kan, ada apps-nya. Padahal di backstage-nya ada kayak gimana caranya kita ngatur si supply chain army-nya kita gitu kan. Gimana cara kita nata gudang, gimana biar flow-nya lancar gitu kan. Nah, jadi kayak kita ngakuin juga yang namanya si backstage. Kayak kita juga ngelakuin lah tadi kayak gimana caranya gudang kita jauh lebih efisien gitu kan ya. Jadi kita ngelakuin namanya nama kerennya sebenarnya istilah namanya service prototyping. Nama kerennya lagi tuh gerean ilmunya namanya service design. Jadi kayak gimana caranya kita ngedesain sebuah service gitu kan ya. Nah, ya ini beneran kayak semua orang nyobain gitu kan ya. Kayak ini ada tim data, ada tim analis, dan ini ada si CFO-nya kita bahkan ikutan namanya Chris gitu kan ya. Dia ikutan buat ngelakuin si service prototyping. Apakah si prototype yang lagi kita kerjain ini akan jauh lebih efisien gitu kan ya. Jadi dan hasilnya emang efisien dan selalu kita ngelakuin improvement lah buat si company kita sendiri gitu kan ya. Nah ini jadi kayak semua orang happy lah ya ngelakuin ini bareng-bareng gitu, nyoba ngangkatin barang masih berdebu gudangnya, karena kayak ini gudang baru. Jadi setiap kali ada pembentukan gudang baru, kita mencoba buat mencari kira-kira solusi apa yang mau kita kasih di sana gitu kan ya. Dan ini ya pura-pura gitu kan, oh ya ini rackingnya kita ada closure-nya gitu kan, ini dibikin pakai kardus lah, dan ini harusnya jadi troli, ya troli bentuknya misalnya kayak gitu, ya kita cobain aja dengan, oh iya ada kantongnya, dan ini kira-kira bakal mempermudah nggak teman-teman kita di gudang untuk melakukan kegiatan operasionalnya, untuk yaitu serving warung lah, biar barangnya selalu ada, barangnya selalu bagus gitu kan ya. Nah ini yang kita lakukan lah, jadi ini semua terjadi ya berkat tadi lah kita ngelakuin si iteration lah mantranya kita gitu kan ya. Nah dari situ 3 tahun terakhir ya kita mengelurkan banyak produk dan lagi-lagi produk ini ya berdasarkan interaction kita dengan para mitranya kita. Jadi ada bisnis pintar, ada produk digital, ada paket pintar, ada catatan pintar gitu kan ya, ada bon pintar, dan bahkan kita integrasi ke GrabMart gitu kan ya. Jadi ada banyak, dan di area during pandemi kemarin kita ngerasain hit juga, kayak iya kita nggak bisa scale karena keadaannya pandemi, makanya kayak kita lagi mutar otak gimana caranya bisnis tetap bisa jalan gitu kan ya online. Oh iya, kalau kita nggak bisa kalau kita nggak bisa buka gudang di satu daerah, apa sih yang udah ada? Oh iya, yang udah ada adalah agennya. Kenapa nggak kita rangkul agennya masuk ke dalam platformnya kita? Nah ini lahirlah si Grocer Pintar. Jadi kita cobain dulu dan lahir si Grocer Pintar. Karena ini masalah bersama pandemi ini, bukan 1-2 orang gitu kan ya. Dan kita juga ngelihat bahwa para distributor, para prinsipal yang punya brand itu juga butuh exposure, makanya kita bikin yang namanya iklan pintar. Jadi kayak terus saja berinovasi gitu kan ya, dengan mantra yang tadi, dengan fokus yang tadi, itu kita bisa menelurkan banyak solusi yang mudah-mudahan lebih valid gitu kan ya. Karena ada research tadi yang dibilang juga, hal utama adalah research. Kita bukan dukun yang tahu isi kepala orang. Nah gimana caranya? Ya kita tebak, kita asumsi, kita tes. Jadi apa sih key suksesnya? Yang pertama adalah data driven. Jadi kita kumpulin banyak data, jangan karena yang si customer itu bukan kita, si customer itu ya customernya. Jadi kita harus data driven, kita harus tahu sebenarnya apa sebenarnya yang dia mau, ya terus dites dan segala macam tadi. Dan selanjutnya adalah execution power gitu kan ya, atau tadi perseverance ya. Jadi kayak keteguhan buat ngelakuin, dan kadang-kadang ditolak, kadang-kadang yang kita pikirin belum tentu sesuatu yang mereka sukain. Nah ini dua hal yang menurut saya sangat penting lah, si datanya dan si execution power gitu kan ya. Jadi kalau bisa disimpulkan ya ini simple kalau kelihatannya, ya tinggal kayak oh iya cuma ada 3 ya. Nah yang dibutuhkan tadi ya kegigihan buat melalui step by step untuk melakukan si iteration ini. Ya, mungkin segini dulu dari saya. Terima kasih. Kita lanjut ke sesi tanya jawab mungkin ya, kalau ada yang mau bertanya. Thank you Mas Sofyan. Ini juga tadi materinya keren banget. Tadi sempat
bicarakan juga sama Mas Sofyan mengenai pentingnya ngobrol untuk validasi ide kalian, dan juga karena data driven itu penting ya, punya data yang banyak tentang target customer kita itu juga penting banget. Nah, pas banget di acara ini akan ada kesempatan di Ideathon nanti, kalau teman-teman lolos seleksi, akan ada kesempatan untuk field trip ke Labuan Bajo dan juga ngobrol langsung dengan warga Labuan Bajo. Jadi ini bisa menjadi momen yang tepat untuk teman-teman validasi idenya teman-teman. Nah, oke, di sini sudah ada pertanyaan dari para sobat parekraf nih di sini. Mau aku langsung bacakan saja ya, Mas Sofyan, di sini udah ada banyak pertanyaannya. Oke, pertama ada pertanyaan dari Mas Faisal. Bagaimana sih cara kita menemukan tim yang tepat untuk merealisasikan ide kita? Ketika kita hanya memiliki semangat dan ide, tapi keahlian kita tidak di bidang tersebut gitu. Mungkin nggak punya teman di bidang teknologi atau produk yang bisa ngerti soal eksekusinya, gimana nih Mas Sofyan kalau misalnya kita kekurangan sumber daya seperti itu, Mas? Ya, ini menarik ya. Jadi kita punya sejuta ide. Ya kalau pepatahnya bilang kan idea is cheap, execution matters gitu kan ya. Nah, ini part of yang tadi saya bilang sih. Kita butuh si kegigihannya gitu kan ya. Kegigihan dalam tadi berarti kan mencari partner. Mencari partner ini berarti kan yang sangat dibutuhkan adalah gimana caranya kita menginspirasi teman-teman kita untuk ikutan dalam gerakan yang mau kita buat. Nah, itu bisa belajar tentang yang namanya storytelling gitu kan ya. Tadi kalau seandainya kita sangat dekat dengan apa namanya marketnya kita sangat dekat dengan si usernya kita, si cerita-cerita user itulah yang bisa dibawa ke calon partner untuk kayak tadi ya, ceritanya Dua Anyam tadi kan sangat sangat keren gitu kan ya. Nah itu bisa jadi apa ya, contoh yang sangat baik lah. Sama lah kayak kita juga selalu mengangkat tentang bagaimana mitra kita, apa sih kesusahannya mereka. Nah itu butuh kerja kolektif untuk mengentaskan itu kan ya. Sama kayak tadi yang Dua Anyam. Jadi kayak butuh kerja kolektif, butuh orang-orang yang bersemangat, butuh banyak orang. Nah ini makanya kayak dan apa ya, kalau kita lihat si presidennya kita juga bilang kan ya, apa namanya, beri aku 1000 pemuda maka akan guncangkan dunia gitu kan ya. Jadi kayak retorika dan kemampuan buat storytelling dari si Bung Karno itu sangat keren. Nah itu mungkin bisa jadi modal awal lah. Jadi buat bikin storytelling yang sangat bagus, ya tentunya selalu mencari lah ada komunitas apa. Tadi kan dibilang ya ada komunitas apa, sama kita juga mencari komunitas pemilik warung, ngobrol banyak di sana. Terus dari story itu kita bisa bilang lah di sosial media kita yang punya, misalnya kayak, oh ya saya kemarin ketemu ibu ini, ya bla bla bla, siapa yang tergerak hatinya buat sama-sama ikut gerakan ini. Jadi kayak itu mungkin bisa jadi salah satu cara untuk apa ya, buat menarik orang lah dengan menginspiring sih. Oke, sip Mas Sofyan. Makanya tadi Mas Faisal kan udah bilang di pertanyaannya kalau sudah punya semangat dan ide. Berarti ini Mas Faisal tinggal dikemas aja ceritanya supaya bisa menarik teman-temannya atau orang-orang lain yang punya misi dan visi yang sama ya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Mbak Sisilia. Mbak Sisilia ini sobat parekraf kita di Labuan Bajo. Mungkin Mbak Sisilia bisa langsung bertanya nih supaya ada interaksi, bisa ditanyakan langsung pertanyaannya karena sepertinya mau sekalian sharing juga nih, agak panjang pertanyaannya. Silakan Mbak Sisilia. Halo Mbak. Hadirkah di sini Mbak Sisilia? Halo Mbak Sisilia. Oke, kalau belum bisa mengaktifkan mikrofon dan oh sudah ada. Oke, halo Mbak. Itu ada tuh. Apa kabarnya? Bagaimana di Labuan Bajo? Mbak, sepertinya masih di Suaranya mute. nggak kedengeran ya? Suaranya belum keluar. Halo, apa kabar Kak? Bagaimana di Labuan Bajo? Puji Tuhan, baik Mbak. Kebetulan saya asalnya Labuan Bajo, tapi stay di Bali. Oke, siap-siap. Silakan pertanyaannya, Kak Sisilia. Oke, terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Mohon maaf untuk background-nya, saya lagi di depan parkiran Mbak. Kebetulan tadi mau langsung pulang kerja.
Pertanyaannya cukup simpel sih Kak untuk Mas Sofyan. Terima kasih sudah sharing banyak kali. Saya cukup tertarik sebagai anak muda dan milenial untuk generasi penerus Labuan Bajo sekali berkembang untuk usaha kewirausahaan. Nah, kebetulan status saya adalah mahasiswa dan sekaligus juga adalah karyawan swasta. Teruntuk sekarang yang saya amati adalah perkembangan usaha tenun dari 34 provinsi tentunya, tapi saya cukup tertarik di daerah saya sendiri yaitu NTB. Dari berbagai kabupaten cukup menghasilkan berbagai kualitas tenun dan juga dengan berbagai keragaman warna yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Nah, sekarang saya pribadi memiliki ide yang sangat saya ingin kembangkan ke depannya, yaitu mengembangkan usaha tenun. Di mana usaha tenun ini saya ingin kembangkan suatu praktik agar menjadi suatu fashion yang terkenal. Mungkin saya pengen juga langkah yang paling konkret atau nanti seperti apa sih langkah ke depannya, prosedurnya seperti dari senior yang sudah berpengalaman atau yang bergerak di usaha seperti ini gitu. Apakah nanti saya bisa gandengkan atau bagaimana untuk mengembangkan usaha tersebut. Pertama mungkin idenya seperti yang saya chat tadi adalah pertama itu adalah mengumpulkan dari berbagai tenun atau dari berbagai desa tersebut di sana, mungkin dikumpulkan di suatu tempat lalu dikemaskan menjadi kolaborasi ya, dibawa ke desain lalu difashionkan berbagai kolaborasi dari warna tenun itu sendiri. Mungkin seperti itu sih yang saya inginkan, karena di balik itu juga karena di sini nanti kesempatan sekali untuk ibu-ibu yang memang nanti yang memiliki talenta tenun, bahkan mereka memiliki anak dan juga keturunan, bahkan untuk menggait usaha tersebut, pasti ini mengurangkan juga angka dari pengangguran dari anak muda-mudi NTT untuk menjadikan karyawan mungkinnya, mungkin ada yang basicnya di tenun juga, meneruskan generasi ibu atau orang tuanya, seperti itu. Nah, di sini saya sudah beberapa lihat juga di Labuan Bajo itu ada tempat yang memang sudah ada yang mengembangkan, yaitu seperti Esotik, yang terletak toko Esotik itu adalah store-nya di Airport Labuan Bajo. Untuk itu saya sudah lihat perkembangannya cukup bagus, mungkin barangkali pengennya melebihi dari Esotik yang ada di Labuan Bajo tersebut ataupun yang dikembangkan oleh Ibu Leskoda tersebut yang ada di Jakarta. Karena fashion-fashion seperti ini tentu kita bisa kolaborasi juga mungkin dengan tenun Jawa atau Medan dan sebagainya seperti itu. Barangkali di sini saya pengen sekali berharap masukan dari Mas Sofyan dan juga narasumber lainnya yang memang sudah bergerak dan memiliki pengetahuan di bidang seperti ini. Seperti itu sih Kak, sekian dan terima kasih dari saya sendiri. Ya, jadi sudah ada ide ya untuk membuat tempat untuk menampung segala jenis kain tenun dan pingin juga berkolaborasi dengan teman-teman lain yang punya minat yang sama di fashion dan juga tenun ya. Betul sekali Kak, Oke. betul sekali. Gimana Mas Sofian, ada insight-nya nggak? Gimana sih cara mengembangkan ide dan konsepnya? Atau setidaknya mulai dari mana dulu? Silakan Mas Sofian. Thank you. Ya seperti yang tadi gitu kan ya. Yang pertama adalah terjun directly di prosesnya. Jadi kayaknya udah nemuin gitu kan ya apa yang mau dibikin dan udah klik. Jadi kayak tadi setelah di konsep berarti kan ada dua ya. Kalau ini kan mirip dengan kayak dua anyam tadi gitu kan ya. Jadi pertama kita harus tahu si komunitasnya. Karena ketika kita bikin sesuatu yang namanya marketplace, ini kan jadi marketplace gitu kan ya. Marketplace itu kan kita mempertemukan antara si pengrajin dan yang mau beli kerajinan gitu kan ya. Nah, ketika hal ini terjadi, kita harus mengerti dua belah pihak lah. Tadi misalnya kayak, oh ya kita tahu ada masalah, bagaimana caranya mengempower para ibu-ibu yang ngelakuin si tenun gitu kan ya. Dan kemudian kita juga harus tahu sebenarnya kebutuhan para yang mau beli itu apa juga gitu loh. Jadi kayak apakah motifnya atau kayak kenyamanan pakainya. Nah, itu harus tahu juga apakah dia pengen lihat prosesnya gitu kan. Nah, ini
Ini yang harus kita pintar-pintar buat mengawinkan ini. Nah, untuk tadi misalnya kayak apa yang membuat sebuah usaha itu jadi besar, tentunya ada banyak hal gitu kan. Yang pertama adalah si branding itu sendiri, bagaimana caranya brand kita dikenal. Ya ada banyak strategi marketing, tapi kayak yang pertama adalah si brand awareness dulu gitu kan ya. Ya jadi semua orang bisa tahu, ya bisa jadi pertama banyak orang yang mau join ke dalam komunitasnya untuk jadi pengrajin tenunnya gitu kan ya, atau menyampaikan ide-idenya atau produk-produk tenunnya. Tentu lagi di sebelah juga kita harus cari siapa sebenarnya yang mau beli produk tenunnya gitu kan ya. Nah gimana caranya mengkoneksikan ini, karena ada proses juga nanti kayak pengiriman dan segala macam gitu kan ya. Nah jadi ya itu semua harus di apa ya. Jadi kalau balik ke yang si William bilang, ya kalau bisa dipetakan lah, ditulis lah di komitmen. Kayak tadi berarti punya si ibu-ibu tenun, terus punya orang yang mau beli. Gimana cara mempertemukan dua orang ini? Apakah kita bakal berjualan dengan existing platform yang ada, para e-commerce, atau kayak kita punya e-commerce sendiri. Nah, ketika kita punya e-commerce sendiri, bagaimana cara mengenalkan itu biar semua orang tahu bahwa ada platform baru untuk melihat karya tenun dari berbagai daerah, dari berbagai desa, dan bahkan ada kisahnya dari desa itu misalnya. Ada kisahnya dari sebuah motif misalnya, kayak ya gimana, atau kayak kita juga mempunyai solusi buat gimana caranya yang menenun jauh lebih cepat dan jauh lebih gampang prosesnya. Jadi kayak saya sendiri nggak tahu karena saya bukan di bidang itu gitu kan ya. Jadi mungkin nanti bisa ketemu dengan senior yang lain. Tapi kayak intinya gimana caranya kita mempertemukan dua needs yang berbeda. Satu yang suka dan beli barang tenun, pasti kan punya personanya sendiri, dan satu lagi orang yang mau ke si tenun tadi gitu kan ya. Terus kayak orang ini bakal kita temukan lewat apa, gimana cara bikin ini jauh lebih compelling. Dari situ gimana story-nya gimana cara kita menceritakan story-nya, biar story ini bisa diangkat ke banyak orang, biar banyak orang yang terinspirasi, biar banyak orang juga yang mau membeli gitu kan ya. Nah ini semua bukan sesuatu yang terjadi dalam satu malam gitu kan ya. Tadi juga kalau lihat ceritanya Dua Anyam kan lumayan kayak banyak. Tadi dia bilang kayak siapa yang apa ya, ide ini nggak didukung lah segala macam gitu kan. Nah itu berarti butuh kerja keras tuh untuk tadi mewujudkan gitu kan ya. Mulai dari mana? Nah mulai dari mana? Ya bisa jadi mulai dari kayak gimana caranya nge-packaging tadi biar produk ini bisa layak jual, dan jualnya lewat mana. Kalau kita bikin platform sendiri mungkin agak susah, atau bisa lewat sekarang ya sosial media gitu kan, kita bisa jualan lewat Instagram, lewat Facebook, atau memanfaatkan si e-commerce yang udah ada. Nah dari situ pelan-pelan gitu kan, emang kalau ada traction atau kayak kita lihat lagi kayak kira-kira apa yang kurang, pembeli yang tadinya beli balik lagi atau enggak, apakah dia nge-referin ke temannya atau enggak, apa yang bikin mereka enggak beli lagi, apa yang bikin mereka enggak nge-referalin ke temannya mereka gitu. Kalau terus tadi si ibu-ibu tadi dia happy nggak dengan penghasilannya, kayak apa yang butuh ditingkatkan lagi gitu kan ya. Kita bisa bikin feedback loop antara si user kita yang si ibu-ibu tadi dan si orang yang mau beli barangnya. Nah, ketika itu terjadi, kita bukan cuma mengiterasi produk buat menjadi platformnya, tapi kita juga bakal mengiterasi karya apa yang bisa lebih baik dan disukain oleh banyak orang yang suka dengan mungkin karya-karya seni lah gitu kan ya. Nah, step by step ya kayak gitu sih kurang lebih, gimana cara kita branding, gimana kita jualan, gimana cara kita mengemas ini gitu kan ya. Tentunya ini butuh kerja kolektif dan butuh banyak pihak dan butuh tadi perseverance yang sangat atau execution power lah kalau bisa gue bilang gitu kan ya. Jadi kayak gimana caranya ini bisa menjawab banyak permasalahan kedua belah pihak gitu kan. Oke, wah luar biasa. Ini benar-benar Gitu. lengkap banget dari Mas Sofyan ya. Jadi dari dipetakan dulu komunitasnya, calon pembelinya siapa, yang dipasarkannya juga di mana. Terus apa sih dari produk kain tenun ini yang paling menarik kira-kira untuk calon pembeli. Juga menarik juga tadi Mas Sofyan sempat mention tentang pentingnya mungkin ada kisah ya, ada story-nya juga, mungkin dari pengrajinnya atau mungkin dari latar belakang budayanya yang bisa bikin ide ini jadi lebih compelling lagi. Oke, dari Mbak Sisil masih ada di sini? Siap. Gimana Mbak Sisil? Sudah cukup menjawabkah? Sangat cukup Atau sekali. ada pertanyaan lanjutan?
itu saja sih sementara saya coba nanti pelajari lanjut dari senior yang lain juga, mungkin dari Mas Sofian cukup jelas, dan terima kasih Kak Sofian atas ilmu dan sharing. Siap, terima kasih Mbak Sisil. Mungkin juga bisa ikutan nih untuk ideatonnya supaya bisa dapat pendampingan dan juga pelatihan untuk mengimplementasi idenya. Mas Sofian, kita masih lanjut ngobrol-ngobrol ya. Untuk pertanyaan yang lain nih masih ada di sini. Teman-teman kalau mau bertanya bisa langsung di kolom komentar aja, di chat. Nanti kita akan bacakan pertanyaannya. Teman-teman juga bisa kita kasih waktu untuk diskusi seperti Mbak Sisil tadi. Sobat Parekraf yang mau bertanya silahkan ya. Oke, kita lanjut dulu, Mas Sofian. Di sini sudah ada pertanyaan. Oke, kita lihat ada pertanyaan dari ada pertanyaan. Oke, ini ada pertanyaan dari Mbak Vira nih, Mas. Gimana sih cara menghilangkan bias saat kita melakukan interview atau validasi ke pelanggan? Ya. Nah, ini menarik banget sih pertanyaannya. Yang pertama adalah kita harus mempelajari si bias itu sendiri. Kan ada banyak ya bias sebagai manusia kita bias dengan kita terlalu percaya diri gitu kan ya, dengan kemampuannya kita. Itu hal yang paling harus disadari. Karena kayak apa ya? Ya itu banyak kesalahan di founder itu sih. Karena kayak dia bikin produk yang menurut dia bagus. Menurut dia ya, bukan menurut hasil tesnya. Dan ketika orang tidak bisa mengikuti, biasanya dibilang ini usernya aja yang nggak ngerti gitu kan ya. Atau orang nggak ngerti aja ini karya seni, ini seninya bagus banget gitu kan ya. Nah jadi makanya kayak teknik pertama adalah mempelajari tentang jenis-jenis bias itu sendiri. Karena ada banyak ya, saya lupa, pokoknya ada, coba baca aja deh. Ada yang ngelompokin si bias ini sih menarik banget. Nanti kalau sempet coba DM aja di IG, nanti saya kasih lah bacaannya tentang si bias ini. Nah itu yang pertama. Yang kedua adalah kita punya sparring partner. Makanya tadi di teknik ketika kita bilang si UVP gitu kan ya, kita coba tulisin dari setiap yang kita temuin untuk ditempel. Nah kemudian yang menarik lagi itu adalah itu ya, ada istilah yang namanya listen with your eyes. Jadi kita bukan cuma dengerin, tapi kita observasi, kita melihat apakah sebenarnya yang mereka lakukan. Jadi kayak kalau dulu tekniknya kita ya, kita pengen bikin kan gimana caranya gerobak yang paling nyaman untuk para pemilik warung gitu kan ya. Nah itu kita rekam 24 jam. Mereka bukan 24 jam. Iya beneran, ada yang buka 24 jam, kita tuh rekam kegiatan dia ngapain aja. Oh iya, dia datang pagi-pagi ngerapihin barang dagangannya. Dia ngerapihin barang dagangannya gitu kan ya. Jadi kayak terus dia cuci piringnya misalnya kayak. Nah, itu semua kita perhatikan dari observasi kita. Dan tentunya dari situ kan bakal ada asumsi lagi kan ya. Ya asumsi itu kita tes lagi lah. Atau kayak kita bandingin yang lain. Dan selanjutnya tadi kayak kita yang ya 3 hal ini kayaknya bisa sangat cukup buat mengurangi bias. Dan ada satu kata menarik lah dari Adam Grant gitu kan ya. Jadi mungkin teman-teman di sini kenal istilahnya namanya deja vu gitu kan ya. Kita seolah-olah mengalami sesuatu yang pernah kita alami di masa lampau. Nah, ada satu istilah yang menarik, dia bilang fujade. Jadi gimana caranya kita kita ketika mengalami sesuatu yang sebenarnya biasa kita alami, itu seolah-olah kita baru pertama kali mengalami hal tersebut. Nah, itu juga mungkin bisa mengurangi bias tadi ya. Kita coba buang dulu apa yang kita punya, dan mungkin juga next-nya ya tadi user persona. Kita bisa mempelajari tentang ketika dari user persona, kita bisa pelajari tentang ada istilah yang namanya mental model. Mental model itu sesuatu yang ngebentuk seseorang melakukan behavior-nya dia. Ya tadi ya, misalnya kayak dia tinggal di daerah mana, suku adatnya apa gitu kan ya, terus kayak lingkungannya seperti apa. Nah, itu akan ngebentuk cara dia mempersepsikan sesuatu. Nah, dari situ juga kita bisa ya kita mengurangi si biasnya kita kalau kita tahu sebenarnya orang itu seperti apa. Seperti itu sih mungkin.
mudah-mudahan menjawab gitu kan ya. Oke, siap. Jadi harus tahu jenis-jenis bias. Tadi bisa di Google atau DM Mas Sofyan di IG Mas Sofyan apa sih, Mas? Mungkin ada yang mau bertanya nanti di DM. Sofyan HW. Sofyan HW. Oke, teman-teman bisa di SOFIAN HW. SOFIAN HW. Oke, tip. Tadi listen with your eyes juga fase observasi itu ternyata emang mesti detail dan mesti dilihat dengan baik ya, Mas. Dan juga asumsi kita tes ulang untuk konfirmasi. Oke, Mas Sofyan, thank you banget. Ini tadi udah banyak banget ilmu yang diberikan sama Mas Sofyan. Thank you so much. Nih semoga buat teman-teman yang ikut di sini udah bisa mendapatkan banyak insights baru dan juga bisa lebih tahu nih cara kalau udah punya ide, proses untuk sampai ke eksekusinya itu seperti apa sih. Oke. Mas Sofyan, terima kasih ya. Semoga kita bisa ketemu lagi, Mas, di kesempatan selanjutnya. Stay safe, sehat selalu, Mas. Oke, sampai ketemu ya, Mas Sofyan. Ya, sampai ketemu. Thank you Mas semuanya. Sofyan. Thank you so much. Sampai Terima ketemu. kasih. Ya.